Amin. Silakan duduk. Shalom. Tema firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, pelayanan yang tulus. Mari kita buka 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 6. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita semua menyimak, kita konsentrasi penuh terhadap firman Tuhan, sehingga melalui itu kita diberkati Tuhan. Sehingga kehadiran kita tidak menjadi kehadiran yang sia-sia. Kita datang hampa, pulang hampa, tidak. Kita datang dengan penuh sukacita, kita pulang membawa lebih lagi sukacita. Amin. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud yang, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan itu senantiasa dalam hidupnya untuk direnungkan dan dilakukan. Amin. Pelayanan yang tulus. Setiap kita orang percaya adalah hamba Tuhan, hamba Kristus yang harus mengabdikan diri kita, seluruh kehidupan kita untuk kesenangan hati Allah yang kita layani dan menyerahkan hak hidup kita kepada Sang Tuhan, kepada Allah yang kita layani. Ini harus kita pahami sebagai seorang Kristen. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Kristus. Amin. Hamba tidak punya hak atas hidupnya. Hamba hanya melakukan apa yang menjadi kesenangan hati tuannya. Kita adalah milik Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adalah milik Kristus. Karena kita telah ditebus dari kesia-siaan, dari maut kepada kehidupan yang kekal. Sebagai hamba, sekarang kita menjadi hamba Kristus, menjadi hamba kebenaran, harus melakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara dan saya milik Kristus, karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Surat 1 Tesalonika 2 ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk memberi dorongan dan keteguhan kepada jemaat Tesalonika di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan dan penindasan yang mereka alami. Provinsi di Kekaisaran Romawi
dan merupakan kota pelabuhan yang paling terkemuka saat itu. Maaf ya. Sebelum Rasul Paulus memberitakan Injil, penduduk Tesalonika adalah penyembah berhala. Mereka tidak mengenal Allah yang benar. Mereka tidak menyembah Allah yang hidup. Mereka menyembah berhala. Jemaat di Tesalonika ini buah dari pelayanan dari Paulus dan Silas. Jemaat Tesalonika yang baru bertobat ini, yang baru menerima Yesus ini, menghadapi ancaman dari orang-orang Yahudi yang membenci Rasul Paulus. Jemaat Tesalonika juga mendapat intimidasi dari orang-orang Tesalonika yang tidak mengenal Allah. Mereka menerima aniaya yang begitu rupa. Bahkan harta benda mereka juga dirampas. Jemaat itu mengalami penderitaan yang amat sangat karena imannya. Karena apa, Bapak Ibu? Bukan karena kelakuan, ya. Persoalan yang dihadapi orang-orang Kristen Tesalonika juga berasal dari internal mereka, dari internal jemaat itu. Jemaat itu ada yang salah mengartikan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus akan datang kedua kalinya. Jemaat itu hanya menunggu kedatangan Kristus. Mereka tidak berbuat apa-apa atas hidupnya. Mereka pasif. Sehingga ini menjadi beban bagi jemaat yang lain. Karena mereka harus makan di dalam penantian itu. Sehingga bertambahlah beban dari jemaat Tesalonika, baik dari dalam maupun dari luar. Kalau kita nggak ada yang mengalami seperti itu ya, kalau kita mengalami tekanan mungkin dari diri kita sendiri, hidup jemaat yang tidak bekerja ini ditopang oleh jemaat yang terus melakukan aktivitas. Mereka menjadi beban. Melalui firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 2 ini, kita akan belajar bagaimana pelayanan yang tulus yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia melayani di Tesalonika. Ciri-ciri pelayanan yang tulus. Seperti apa sih kita perhatikan, seperti apa sih ciri-ciri pelayanan yang tulus itu? Yang pertama adalah pelayanan yang tulus adalah pelayanan yang mengandalkan Allah dan rela berkorban. Sekali lagi, pelayanan yang tulus adalah pelayanan yang mengandalkan Allah dan rela berkorban. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2 tadi dikatakan, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Rasul Paulus sedang memberitahukan kepada jemaat di Tesalonika, kamu kan tahu bagaimana pengalaman kami di Filipi. Paulus mengingatkan mereka bahwa tidak gampang bagi kami untuk melayani di tempat ini. Bahwa tidak gampang bagi kami untuk melayani jemaat Tesalonika. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Pelayanan yang tulus adalah pelayanan yang mengandalkan Allah dan rela berkorban. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Bukan mengandalkan talenta kita. Bukan hanya mengandalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Sebagai pemberita Injil, Paulus menghadapi banyak tantangan dan penderitaan yang cukup berat. Ketika dia memberitakan Injil di Filipi,
Sebelum dia memasuki kota Tesalonika, di Filipi Paulus dan Silas, rekan sepelayanannya ini ditangkap. Mereka ditangkap, bajunya dilucuti, bajunya dikoyakkan, mereka didera berkali-kali. Didera ini apa? Dipukul. Mereka nunduk dipukul, bajunya dibuka. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, kaki mereka dibelenggu, kaki mereka dipasung, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa duduk dalam keadaan kesakitan. Itu ada di dalam Kisah Rasul 16 dari ayat 13 sampai 40. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika kaki mereka terbelenggu di dalam penjara? Pasti kita langsung bayangkan, Rasul Paulus marah-marah. Tuhan, kenapa engkau kirim aku kalau ini hasilnya? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Aku sudah melakukan apa yang kau mau. Tetapi kenapa penjara? Kenapa pasungan yang aku dapat? Kira-kira seperti itu kalau kita yang mengalami itu. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan tentang Paulus dan Silas ini? Firman Tuhan katakan, di dalam penjara, dalam keadaan terbelenggu, kira-kira tengah malam, ketika engkau bermain gadget, bermain game, apa yang dilakukan Paulus? Yang dalam keadaan terbelenggu itu. Paulus dan Silas berdoa kepada Allah dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Di dalam keadaan terbelenggu, mereka berdoa, mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah. Ini yang harus kita teladani sebagai orang Kristen. Paulus dan Silas mengalami penderitaan karena pemberitaan Injil. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu, mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka tidak menjadi lemah. Tetapi firman Tuhan katakan, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Kalau kita itu mungkin kita langsung katakan, Tuhan, kenapa engkau panggil aku hanya untuk mengalami seperti ini? Mungkin kita ciut, mungkin kita tawar hati. Tetapi Paulus dan Silas tidak bersungut-sungut dan tidak menyesali panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi mereka memuliakan Allah. Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan yang tulus, yang mengandalkan Allah di tengah-tengah penderitaan dan tantangan yang mereka hadapi. Paulus dan Silas mungkin mengatakan dalam dirinya, seperti definisi tadi yang kita baca, yang saya sampaikan tadi tentang pelayanan yang tulus. Mungkin Paulus dan Silas berkata dalam dirinya, aku hanya hamba yang tidak berguna. Aku hanya hamba yang tidak punya hak atas hidupku. Aku rela berkorban untuk melakukan kehendak-Mu. Suka-suka-Mu Tuhan. Amin. Ketika kita berdoa dan menaikkan puji-pujian bagi Allah, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, pertolongan datang dari Allah. Pada saat itu juga ketika mereka menaikkan pujian kepada Allah, Allah mengirimkan gempa bumi yang hebat, sehingga firman Tuhan katakan, sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu yang mengikat mereka. Mukjizat terjadi. Ketika kita di dalam penderitaan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap mengagungkan Tuhan, kita tetap rajin
datang kepada dia. Mukjizat Allah nyata sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Ketika belenggu itu sudah terbuka, ketika mereka sudah bebas untuk lari, mereka berdua tidak lari. Kepala penjara yang menjaga Paulus dan Silas ketakutan. Dia mau bunuh diri, dia takut kepada yang memerintahkan dia untuk memenjarakan kedua hamba Tuhan yang luar biasa ini. Tetapi Paulus berkata, jangan lakukan itu. Kami masih ada di sini. Apa yang mau Paulus sampaikan kepada orang yang tidak mengenal Allah itu? Dia tidak mengambil kesempatan di situ untuk melarikan diri. Dia ambil itu menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara ini. Dia memberikan kesempatan untuk bersaksi bahwa bukan seperti itu cara Tuhan untuk menolong dia. Melihat itu, mendengar itu, kepala penjara berkata kepada Paulus, apa yang harus aku lakukan untuk aku selamat? Keren kan? Apa yang harus aku lakukan untuk aku selamat? Paulus berkata, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Firman Tuhan katakan, kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat. Amin. Itu dampak yang akan kita terima kalau hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau hidup kita mencerminkan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita lihat di sini. Itu Paulus alami di Filipi. Tetapi semangat Paulus dan Silas tidak menjadi kendor. Semangat mereka tetap menyala-nyala. Mereka tidak tawar hati dengan segala penderitaan dan tantangan yang mereka hadapi di Filipi. Begitu mereka dibebaskan dari penjara. Begitu mereka dibebaskan dari Filipi, mereka langsung melayani Tuhan, masuk ke kota Tesalonika untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil sama beraninya seperti mereka lakukan di Filipi. Roh mereka tetap berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Karena Paulus tahu pertolongan Allah akan memberikan dia keberanian untuk terus memberitakan Injil. Dia dipanggil untuk memberitakan Injil. Dan dia percaya Allah tidak akan membiarkan dia sendiri dalam menghadapi ujian itu. Amin. Karena itu janji Tuhan. Itu janji Yesus sebelum dia naik ke sorga. Yang dicatat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Beritakan Injil katanya. Dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Dan ini dipegang oleh Rasul Paulus. Dan ini yang harus dipegang oleh kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang melakukan kehendaknya, yang mengandalkan dia dalam hidupnya. Itu yang harus kita pegang dalam hidup kita sehingga kita tidak ada yang lemah. Dalam pemberitaan Injil di Tesalonika pun, Paulus dan Silas juga menghadapi tantangan. Terutama dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Tesalonika. Orang-orang Yahudi ini menentang pemberitaan Injil karena mereka iri hati. Jadi iri hati itu bukan hanya hari ini ya. Pemberitaan firman Tuhan aja sudah ada iri hati dari dulu. Apalagi sekarang ya. Iri hati itu semakin menjadi-jadi. Dalam kehidupan bukan saja orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi juga anak-anak Tuhan. Dan itu yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Iri hati tidak membuat engkau lebih hebat. Iri hati hanya akan melemahkan engkau. Paulus mendapat tantangan dari orang sebangsanya karena mereka iri hati terhadap kesuksesan Paulus memberitakan Injil. Mereka tidak menyukai
keberhasilan itu. Harusnya mereka bangga. Tetapi apa yang mereka tidak menyukai. Mereka mengajak beberapa penjahat pasar untuk mengadakan keributan dan mengacaukan kota Tesalonika. Mereka mau menangkap Paulus dan Silas untuk membawa mereka kepada sidang rakyat, untuk menghindari keadaan itu. Paulus dan Silas terpaksa meninggalkan kota Tesalonika dan memasuki daerah lain untuk terus memberitakan Injil. Sekalipun mereka tidak lama memberitakan Injil di Tesalonika, Paulus dan Silas tidak lama memberitakan Injil di sana. Tetapi pengorbanan mereka tidak sia-sia. Karena Injil yang mereka beritakan bersemi di hati jemaat Tesalonika. Firman Tuhan itu tidak hanya didengar, tidak dicuekin ketika firman Tuhan disampaikan. Kita sibuk dengan diri kita. Kita geser kiri, geser kanan. Kita tidak konsentrasi. Bukan itu yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Banyak anak-anak Tuhan yang tiap minggu ke gereja, tetapi sama sekali tidak mengerti firman Tuhan. Jemaat Tesalonika hanya 3 minggu berturut-turut diajari oleh Paulus. Tetapi firman Tuhan katakan, Injil itu bersemi di hati mereka. Amin. Bersemikah Injil di hatimu? Jemaat Tesalonika, kata firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Kristus. Jemaat Tesalonika menerima Injil itu dengan penuh sukacita, sehingga Alkitab mencatat tersiar tentang iman mereka. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya, kata firman Tuhan, tetapi juga tersiar iman mereka ke daerah-daerah lain. Ini yang Allah harapkan dari kita. Ini yang Allah inginkan dari setiap kita. Firman Tuhan yang kita dengar hidup dalam kehidupan kita, dan orang lain melihat itu. Amin. Iman harus terlihat melalui perbuatan kita. Karena kau katakan, aku percaya Yesus dalam hatiku, tetapi engkau tidak pernah terlihat sebagai anak Tuhan. Kelakuanmu, perbuatanmu seperti anak-anak kegelapan. Engkau tidak pernah berguna bagi sesama. Iman jemaat di Tesalonika yang baru dilayani Paulus ini berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, bagi ke wilayah yang lain. Melalui pengalaman ini, melalui suratnya ini, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa keberanian yang dia peroleh untuk memberitakan Injil bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi keberanian itu karena pertolongan Allah. Paulus dan Silas benar-benar mengandalkan Allah dalam pelayanannya. Dan mereka memiliki sikap rela berkorban di dalam pelayanan. Karena Paulus meyakini bahwa keberhasilan pelayanannya semata-mata karena pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kalau engkau mau sukses dalam pelayanan, kalau engkau mau sukses sebagai anak Tuhan yang bisa dilihat orang lain, miliki sikap mengandalkan Allah dalam hidupmu. Miliki sikap rela berkorban dalam hidupmu. Tantangan dan aniaya tidak menyurutkan langkah dan niat Paulus untuk melayani Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan membuat Paulus semakin berani memperluas pelayanannya. Dan Injil semakin tersiar ke berbagai wilayah di daerah kerajaan Roma. Pelayanan apapun yang Allah percayakan kepada kita saat ini, mari kita andalkan Allah dalam pelayanan. Jangan hanya mengandalkan talentamu. Jangan hanya mengandalkan keahlianmu.
Pelayanan yang tulus, rela berkorban, rela membayar harga, belajar untuk membagi hidup bagi sesama. Amin. Kalau kita dalam pelayanan mengatakan aku, engkau tidak sedang melayani Tuhan. Kalau hanya kesenanganmu yang harus didengar orang lain, yang harus dilakukan orang lain, engkau tidak sedang melayani Tuhan. Engkau bukan hamba Allah, engkau hamba kegelapan. Tetapi orang yang menjadi hamba Allah akan merendahkan hatinya, akan rela berkorban, mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidupnya, dalam setiap pelayanannya. Mari kita belajar untuk berkorban bagi sesama. Sebagai pelayan Tuhan di gereja, sebagai hamba-hamba Kristus di dalam masyarakat, mari kita belajar mengandalkan Allah. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Belajar mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam membina rumah tangga kita, di dalam sekolah kita, dimanapun kita beraktivitas. Mari kita belajar mengandalkan Allah dan rela berkorban. Tidak ada orang yang bisa menjadi panutan. Tidak ada orang yang bisa membawa dampak bagi sekitarnya tanpa dia mengandalkan Allah dan rela berkorban. Amin. Pelayan Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita maksimalkan setiap potensi yang ada. Tuhan mau itu dari hidup kita. Berkorban melalui untuk memaksimalkan potensi kita. Kita berkorban waktu. Apa yang bisa kita lakukan? Tempat ini selalu terbuka untuk anak-anak Tuhan yang mau melayani. Bisa belajar asal jangan dirusak. Gembala tidak pernah melarang orang. Jangan kita puas dengan apa yang sudah kita miliki. Mari kita terus gali potensi kita. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi Allah. Terus kita gali potensi kita. Sehingga kita semakin hari semakin maksimal dalam pelayanan. Amin. Demikian juga dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, ciri-ciri pelayanan yang tulus. Pelayanan yang tulus adalah pelayanan yang dilakukan dengan maksud dan motivasi yang murni. Dengan maksud dan motivasi yang murni. Pelayanan yang tulus dilakukan dengan maksud dan motivasi yang murni. Ayat 3 dan 5. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Loba itu tamak ya. Allah adalah saksi. Ayat ini merupakan pembelaan Rasul Paulus atas serangan dari pihak-pihak yang tidak senang terhadap pelayanan Paulus. Yang mengatakan yang mereka menuduh Paulus itu telah memberitakan ajaran palsu tentang kedatangan Mesias yang kedua kali. Dan menuduh Paulus mempunyai maksud dan motivasi yang tidak murni dalam pelayanan. Mereka menuduh Paulus mencari untung dari pelayanan. Padahal Paulus tidak mendapatkan apa-apa dari pelayanan. Dia hanya mendapatkan penderitaan. Dia hanya mendapatkan siksaan. Orang yang sudah sungguh-sungguh melakukan pelayanan, yang sudah sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah, ternyata masih ada loh tantangannya. Dan ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Ini memberikan kekuatan baru bagi saya sebagai pelayan Tuhan. Paulus yang luar biasa itu, yang sudah melakukan kehendak Allah dalam hidupnya, masih banyak tantangan. Apalagi saya Tuhan, yang masih manusia, yang masih penuh kekurangan ini, yang masih kurang bayar harga ini. Melalui firman Tuhan ini, Paulus mau menyampaikan bahwa Injil yang mereka beritakan tidak mengandung tipu daya.
Injil yang Paulus beritakan adalah Injil yang murni, yang diterima dari Allah. Dan itu yang diberikan kepada jemaat itu. Tidak ada motivasi tersembunyi. Tidak ada keinginan untuk mencari untung dari pelayanan. Sehingga Paulus tidak pernah mengatakan, mana bagianku, mana untungku. Enggak. Apa yang kudapat dari pelayanan ini? Enggak. Dan saya bersyukur pelayan di tempat ini, sekalipun tidak ada PK, tidak mengurangi semangat mereka untuk melayani Tuhan. Pelayan di tempat ini bukan karena hidup berkecukupan, tetapi karena mereka merelakan dirinya untuk melayani Tuhan. Bukan karena mereka mendapatkan sesuatu, bukan karena mereka mendapat keuntungan dari pelayanan. Dan ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi pimpinan gereja. Ketika ada yang menuntut haknya dalam pelayanan, padahal tidak ada yang diberikan, pasti gembala itu akan bingung. Paulus dan Silas menyampaikan Injil yang murni, yang mereka terima dari Allah dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Agar orang Tesalonika, penyembah berhala, berbalik menjadi penyembah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Dan untuk melayani Allah, sehingga iman mereka semakin hari semakin bertumbuh. Ini tujuan Paulus. Dia tidak menggunakan cara-cara yang licik dalam pelayanan. Dia tidak bermulut manis. Artinya apa yang Paulus sampaikan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Bukan untuk menyenangkan hati pendengar. Hati Tuhan. Paulus dan Silas tidak punya maksud loba. Artinya Paulus tidak mengambil keuntungan dari jemaat Tesalonika. Apa yang Paulus dan Silas lakukan hanya untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Tidak ada motivasi yang lain. Tidak ada agenda pribadi di dalamnya. Dan Paulus berani mengatakan, Allah adalah saksi, kata Rasul Paulus. Artinya apa? Paulus sadar, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sampai kedalaman hatimu yang terdalam, Allah bisa melihat apa yang saat ini engkau pikirkan, apa yang ada di dalam hatimu. Allah melihat itu. Dan Paulus katakan, Allah adalah saksi. Dia tidak melakukan hal yang salah dalam pelayanan. Paulus tidak mengajarkan Injil lain. Dia mengajarkan Injil yang murni. Karena Paulus sadar, kelak Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi dia. Karena yang memanggil Paulus untuk menjadi pelayan Tuhan adalah Allah. Dan dia harus mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan Allah itu kepadanya. Saya dipanggil Allah untuk melayani di tempat ini. Sebagai seorang pelayan Tuhan di tempat ini, saya tunduk kepada otoritas yang ada, gembala. Tetapi sebagai pelayan Tuhan yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi pelayannya di tempat ini, saya harus tunduk kepada Dia. Saya harus mempertanggungjawabkan seluruh apa yang saya lakukan di tempat ini. Apakah saya mengajar ini untuk menarik Anda semua menjadi pengikutku agar Anda senang melihat aku? Atau agar Anda semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menjadi bertobat, benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan? Kiranya itu yang menjadi motivasi dan maksud kita setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Ciri-ciri pelayanan yang tulus yang ketiga. Pelayanan yang tulus adalah pelayanan yang bertujuan menyukakan Allah. Ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itu kami berbicara,
bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati. Allah memanggil Rasul Paulus dan melayakkan dia, yang tadinya dia orang yang mengejar-ngejar orang Kristen, sekarang dia memberitakan Injil itu, dan dia dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa di luar bangsa Yahudi, supaya bangsa di luar bangsa Yahudi mengenal dan menerima keselamatan yang Yesus kerjakan. Tujuan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah untuk menyenangkan hati Allah. Tujuan pelayanan kita adalah untuk menyenangkan hati Allah. Tujuan pelayananmu sebagai hamba Kristus dalam kehidupanmu sehari-hari adalah untuk menyenangkan hati Allah. Kalau engkau berbuat baik bagi sesamamu, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Allah. Amin. Bila tujuan pelayanan kita untuk menyenangkan hati Allah, pujian tidak akan membuat kita tinggi hati. Kalau kita punya kelebihan dalam pelayanan, kita lebih dari orang lain. Suara kita kayak suara emas, kita bagus menaikkan pujian, kita jago main musiknya, kita jago dalam bidang lain. Ada orang yang memuji kita, salahkah kalau ada orang memuji kita? Sama sekali tidak. Tetapi pujian itu tidak membuat kita tinggi hati. Karena pujian itu kita kembalikan kepada Allah yang memberikan talenta itu kepada kita. Amin. Kritikan tidak akan melemahkanmu. Kalau ada yang mengkritik kita, kritikan itu tidak melemahkan kita. Kritikan itu akan memperbaiki diri kita untuk mengoreksi diri kita. Karena aku ini tidak sempurna. Kesulitan di dalam pelayanan tidak membuat kita mundur dari pelayanan. Tantangan dan penderitaan tidak membuat kita tawar hati. Kita harus berkata, selama Allah dipermuliakan, aku akan menanggung itu semua. Amin. Sekalipun aku dikritik, itu tidak melemahkan aku. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, ada penderitaan, tidak membuat aku tawar hati. Selama Allah dipermuliakan di dalamnya. Amin. Pelayanan yang tulus yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang menyukakan hati Allah, dia lakukan dengan sepenuh hati, dilakukan dengan sepenuh tenaga. Paulus bekerja siang dan malam untuk mencapai tujuan Allah dalam panggilannya. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang bekerja keras. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Para pelayan Tuhan di tempat ini, lakukan dengan sepenuh hatimu. Kita bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga panggilan Tuhan dalam hidup kita tercapai. Bukti pelayanan Rasul Paulus dilakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga. Berdiri jemaat di Tesalonika dan tersebar ke berbagai daerah. Injil kepada bangsa di luar Yahudi. Mereka menjadi percaya. Jemaat di Tesalonika bukan jemaat asal-asalan. Jemaat di Tesalonika bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus. Memiliki keteguhan iman, tekad yang kuat, keberanian, dan tidak kenal kata menyerah. Meskipun mereka mengalami intimidasi dan aniaya yang berat di tengah-tengah pengiringan mereka kepada Kristus. Dalam melakukan panggilan Allah atas hidupnya, Rasul Paulus tidak lagi memikirkan kesenangan pribadinya. Rasul Paulus tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan dan tujuan Allah bagi dunia. Amin. Bagaimana agar Injil tersebar ke berbagai penjuru dunia dan banyak orang yang percaya kepada Yesus.
Pelayanan seperti itulah yang sesungguhnya pelayanan yang menyukakan hati Allah. Amin. Ciri-ciri pelayanan yang tulus yang keempat. Pelayanan yang tulus adalah pelayanan yang tidak mencari nama atau mencari pujian. Kalau engkau melayani di tempat ini, kalau engkau melayani dengan tulus, engkau tidak mencari nama atau pujian untuk dirimu. Di ayat 6 dikatakan, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan yang berhasil, di mana bertumbuh banyak jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mendapat banyak penghormatan. Dia sangat dihargai oleh jemaat yang dilayani. Tetapi karena pelayanan yang dilakukan bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, Paulus mempersembahkan semua itu kepada Allah, bukan untuk diriku. Banyak alasan untuk Paulus bermegah dalam hidupnya. Banyak alasan bagi Paulus untuk menyombongkan dirinya dalam pelayanan. Banyak alasan karena dia begitu berhasil. Dia melakukan banyak mukjizat. Dia membuka banyak jemaat. Tetapi tidak membuat Rasul Paulus menjadi besar kepala. Paulus tidak mencari hormat untuk dirinya sendiri. Paulus tidak mau meninggikan dirinya. Paulus tidak memuji keberhasilannya. Keberhasilan Rasul Paulus di dalam pelayanan semua dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Amin. Bukan untuk dirinya sendiri. Paulus tidak mengambil keuntungan dari keberhasilan pelayanannya. Setiap pelayanan yang dilakukan, tidak ada, dimanapun dia melayani, dia tidak pernah mencari keuntungan. Pujian ditujukan hanya untuk menyenangkan hati Allah. Allah yang dimasyurkan dari pelayanannya. Allah lah yang disenangkan melalui kesaksian hidupmu, melalui pelayananmu, di dalam kehidupanmu, di dalam masyarakat. Allah yang diagungkan, bukan engkau. Kalau aku berbuat baik, bukan untuk aku mendapatkan pujian. Kalau aku melakukan pelayanan, bukan untuk aku mendapat kehormatan. Tetapi semua untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini yang harus kita teladani sebagai pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan adalah hamba Tuhan. Tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Semua yang dilakukan dalam pelayanan diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kita pelayan Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan harus bisa berkata, Tuhan Yesus makin besar dalam hidupku. Tetapi aku harus makin kecil. Ini yang disampaikan oleh Yohanes. Tuhan Yesus harus makin besar dalam hidupku, tetapi aku harus makin kecil. Artinya apa? Yesus yang terlihat dalam hidupmu. Bukan kesombonganmu, bukan kelebihanmu, bukan kecerdasanmu, bukan apa yang ada padamu, tetapi Kristus itu yang terlihat dalam hidupmu. Amin. Tidak gampang untuk melakukan itu. Tetapi kita belajar, terus belajar. Pelayanan bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari penghargaan, bukan untuk mencari pujian dan sanjungan. Pelayanan adalah agar nama Kristus Yesus dimuliakan. Jangan seorang pun kita yang memikirkan upah dari perbuatan baik kita. Jangan seorang pun kita memikirkan upah dari pelayanan yang kita lakukan. Sekali lagi saya katakan, jangan memikirkan upah dari apa yang kau lakukan sebagai hamba Kristus. Lakukan dengan segenap hatimu dan kita akan menerima upah. Bukan dari gembala, tetapi dari Tuhan yang kita layani, Yesus Kristus. Amin.
Saya akan menutup ibadah ini dengan membaca Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Sehingga setiap kita, tolong tampilkan, setiap kita yang melayani Tuhan, yang menjadi pengikut Kristus, dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Kristuslah upahmu. Dan kita akan merasa bangga sebagai seorang pelayan Tuhan. Pelayanan itu kehormatan bagiku, bukan beban. Kita bacakan sama-sama. Yang pria membacakan ayat 23, yang wanita 24. Saya dalam hitungan ketiga ya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan bagi kita semua di tempat ini. Tugas kita untuk menyenangkan Tuhan kita. Dan Dia akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bukan yang kita impi-impikan. Tetapi menurut apa yang kita lakukan, kita akan diberikan upah oleh Kristus. Mahkota kehidupan itu menanti setiap anak-anak Tuhan yang terus melayani Tuhan dengan tulus, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Amin. Mari kita tundukkan